Kulkas ini punya pintu yang unik, reversible door. Jadi pintunya bisa dibuka dari kiri maupun dari kanan. Fleksibel nih ya. Tapi tentunya bukan cuma itu aja keunikan kulkas ini. Ada smart inverter dengan dual inverter teknologi. Ini disebut bikin kulkas awet, suhunya terjaga, dan konsumsi dayanya juga efisien. Bikin biaya penggunaan bulanannya harusnya jadi rendah. Ada juga mode fast freezing di freezer ya. Bisa membuka daging dan seafood dengan cepat. Atau kalau pengen minuman kita cepat dingin, bisa juga dengan fast cool di dalam fridge-nya. Fitur lainnya juga ada banyak ya, multi airflow system, electronic control, humidity control, dan adjustable shelf juga ada di sini. Nggak ketinggalan, ada juga janji no frost untuk kulkas ini. Wah, ini nggak perlu repot bersihin bunga es jadinya ya. Oke, langsung kita bahas kulkas yang unik dari Changhong ini. Oke, Changhong. Biasanya kan yang kita bahas tuh Smart TV mereka. Kali ini kita coba bahas perangkat elektronik rumah mereka yang berbeda ya. Ini adalah kulkas atau lemari es yang kodenya adalah FTM285NIB. Sebuah kulkas 2 pintu dengan kapasitas 220 liter. Tentunya ini bukan kulkas biasa ya. Kita akan coba lihat hal unik apa yang ditawarkan oleh kulkas ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit kulkasnya. Lalu ada 2 tray untuk fridge. Kemudian ada 1 tray untuk slider humidity control. Ini untuk dipasang sebagai tray paling bawah di area fridge. Ada 3 rak untuk pintu fridge. 1 rak full size dengan dinding tinggi, 1 rak full size dengan dinding pendek, dan ada 1 rak half size. Lalu ada 1 tray untuk telur yang bisa diletakkan di dalam rak pintu full size ya. Lalu ada 1 laci untuk drawer untuk area fridge-nya. 1 tray untuk freezer. Ini sedikit lebih kecil ya dari tray untuk fridge tadi. Lalu ada 2 rak pintu untuk freezer, 1 ice twist box, kabel listrik, 2 kaki adjustable, dan 2 roda. Jangan tanya chargernya ya, ini kulkas, dia nggak pakai charger, langsung colok ke listrik aja. Ya, kulkas Changhong ini sekilas punya desain yang sederhana. Bagian luarnya menggunakan warna abu-abu tua yang mengarah ke hitam sebetulnya ya. Dimensinya 54,5 cm x 59 cm x 146,5 cm. Bobotnya sekitar 46 kg. Di sisi depan terlihat ada 2 pintu yang disusun secara vertikal. Fridge atau ruang pendingin di bagian bawah dan freezer atau ruang pembeku itu ada di bagian atas. Kedua pintu ini pakai cover depan stainless steel. Di bagian atas pintu bawah itu ada celah yang menjadi tempat gagang pintu bawah. Sementara gagang untuk pintu atas juga bisa diakses dari celah tersebut, tepatnya di dasar pintu yang bagian atas. Nah, untuk engsel pintu desainnya seperti ini, bukan tipe yang tertutup seluruhnya, tapi tetap terlihat relatif rapi. Nah, menariknya, engsel ini bisa kita atur tempat pemasangannya, bisa di kiri atau bisa juga di kanan. Ya, kulkas ini punya reversible door. Fitur penunjang fleksibilitas ini membuat kita bisa dengan mudah menempatkan kulkas di tempat yang kita inginkan tanpa membatasi akses kita ke apa yang ada di dalamnya. Maksudnya gini nih, misalnya nih, kalau kita pakai kulkas yang pintunya cuma bisa dibuka ke arah kanan aja. Yang kayak begini nih, kalau kita taruh mepet ke tembok di kiri, pada saat pintunya dibuka, ruang gerak kita terasa lebih terbatasi. Nah, kalau pakai kulkas ini aman, kita bisa pindahkan engsel pintunya hingga arah pintunya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau tepatnya kita sesuaikan dengan ruangan yang tersedia. Jadi fleksibel banget tuh. Sisi kiri dan kanan terbilang kosong, sementara di sisi atas kulkas ada tonjolan tempat kabel power dari kulkas ini. Kabel power ini panjangnya kurang lebih 2 meter. Sementara untuk sisi belakang, di area bawah ada celah untuk akses ke kompresor. Lalu di bagian bawah ada 2 buah roda yang dipasang di bagian belakang, serta ada 2 adjustable stand di bagian depannya. Nah, tersedia roda di sini bisa sedikit membantu kita saat memindahkan kulkas. Jadi nggak berat kan, kita tidak perlu menggeser, kita bisa angkat sedikit lalu digerakkan dengan menggunakan rodanya. Sekarang kita coba lihat bagian dalam kulkas ini. Untuk kompartemen bawah atau area fridge terlihat ada 5 posisi pemasangan tray. Nah, di sini ada 2 tray standar yang disertakan Changhong untuk area fridge. Nah, untuk tray paling bawah yang juga jadi penutup laci atau drawer, ini tray khusus ya. Ada slider humidity control di bagian depannya. Sesuai dengan namanya, ini bisa kita gunakan untuk mengatur tingkat kelembaban di dalam laci ini. Kalau kita menyimpan sayur agar sayur nggak cepat layu atau kering, slidernya bisa kita tutup untuk menjaga supaya kelembaban di dalam laci ini tetap tinggi. Sementara kalau kita menyimpan buah, slider bisa kita buka untuk menjaga supaya buahnya nggak terlalu cepat rusak.
Oke, lanjut lagi untuk rak yang dipasang di balik pintu. Rak full size dengan dinding tinggi ini dipasang di paling bawah. Ini biasanya untuk meletakkan botol berukuran besar ya. Sementara rak full size dengan dinding yang rendah itu dipasang di posisi paling atas. Ini bisa untuk tempat bumbu dapur, telur dengan bantuan tray khusus telur tadi ya, dan sebagainya. Nah, untuk rak yang half size ini bisa kita pasang di tengah, di posisi kiri atau kanan. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Atau kalau kita banyak meletakkan botol besar di rak bawah, rak half size ini bisa juga nggak usah kita pasang ya. Nah, untuk area fridge ini pengendalian suhu dilakukan lewat electronic control panel yang ada di bagian langit-langit area ini. Nah, untuk area fridge ini ada lampu LED yang akan otomatis menyala saat dibuka. Nah, secara keseluruhan area fridge ini volumenya adalah 162 liter. Sekarang kita beralih ke kompartemen atas atau area freezer. Di sini ada 2 slot tempat pemasangan tray dengan 1 tray bawaan. Sesuaikan saja posisi pemasangan dengan kebutuhan kita. Nah, tray untuk freezer ini lebarnya tidak selebar tray untuk fridge ya. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk area fridge. Sementara untuk rak pintu, posisi pemasangannya udah fix seperti ini. Nah, oke, Changhong juga menyediakan ice twist box untuk wadah membuat dan menyimpan es batu. Ini tentunya ditempatkan di area freezer tadi. Untuk pengaturan suhu area freezer itu ada 1 knob putar seperti ini nih ya. Nah, untuk mekanisme pendinginan, Changhong menyebut kalau freezer ini pakai multi air flow system. Jadi udara dingin yang didorong kipas sentrifugal dihembuskan dari berbagai arah di dalam freezer ini. Ini akan membuat pendinginan jadi lebih merata serta mencegah kemungkinan terbentuknya bunga es. Area freezer ini punya volume 58 liter. Nah, itu sebabnya secara total kulkas ini menawarkan volume 220 liter. Kita jumlahkan yang ada di fridge dan yang ada di freezer. Oke, sekarang kita bahas spesifikasinya. Untuk refrigerannya dia pakai R600A. Ini umum digunakan oleh kulkas masa kini. Nah, untuk penggunaan daya ini kulkas dapat rating bintang 3 dari Kementerian ESDM. Jadi ini seharusnya bukan sekedar klaim aja ya. Sudah divalidasi kalau memang hemat energi. Tapi nanti kita tes juga. Oke. Kulkas ini juga punya smart inverter dengan dual inverter teknologi. Jadi ada kompresor dengan inverter dan kipas sentrifugal dengan inverter. Ini mendukung pengaturan kinerja pendinginan sesuai dengan kondisi penggunaan. Efeknya, suhu di dalam kulkas jadi lebih terjaga. Tingkat kebisingan juga bisa kita tekan saat kulkas lagi beroperasi. Serta konsumsi dayanya harus jadi lebih efisien. Ini juga memungkinkan umur pakai kulkas jadi lebih panjang. Kemudian ada juga door alarm. Jadi kalau pintu kulkas tidak sengaja kita biarkan terbuka, kulkas akan mengeluarkan suara untuk memperingatkan kita. Nah, untuk penggunaan kulkas ini kita coba lihat pengaturan 5 level suhu untuk fridge dan 3 mode suhu freezer. Kita coba lihat dulu pengaturan fridge lewat electronic control. Ada 5 tingkat pendinginan yang bisa kita pilih dengan menekan tombol set. Pilihannya mulai dari cool, recommended, sampai ke coldest. Sementara untuk pengaturan suhu lewat knob yang ada di freezer, ada 3 mode yang bisa kita pilih. Nah, kalau knobnya kita pentokin kanan alias freezernya di max, ini membuat suhu freezer dipertahankan di kondisi paling dingin untuk penggunaan harian. Tapi suhu fridge akan sedikit naik. Bukan berarti freezer jadi nggak dingin ya, tetap dingin dan cocok untuk nyimpan bahan makanan kok, cuma sedikit naik aja. Lalu knob di tengah, ini suhu freezer dan fridge akan dijaga di kondisi yang terbilang umum untuk digunakan. Kalau knobnya dipentokin ke kiri alias refrigeratornya max, suhu fridge akan dipertahankan di kondisi paling dingin untuk penggunaan harian. Tapi efeknya suhu freezer akan sedikit naik. Tenang, di setting ini freezer tetap bisa membukukan dengan baik ya. Cuma mungkin tidak secepat kalau misalnya dalam settingan yang lainnya. Lalu ada juga mode fast cool yang bisa kita aktifkan dari electronic control. Saat ini aktif, suhu freezer dan fridge akan otomatis diatur ke suhu terendah masing-masing area selama 30 jam. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan kulkas Changhong ini. Sekarang kita masuk dalam pengujiannya. Sekarang kita coba nih pakai nih ya. Nah, karena banyak kombinasi mode operasi fridge dan freezer, kami tidak akan menguji semua kombinasinya tentunya ya. Kita akan pilih 4 kombinasi yang terasa cukup mewakili penggunaan harian kulkas ini. Pengujian dilakukan di ruangan dengan suhu kisaran 25-26 derajat Celcius. Kulkas kami jalankan dulu di setting yang kita uji selama 24 jam penuh. Baru setelah itu kami ukur konsumsi dayanya, karena kita tidak mau mengukur konsumsi daya di awal yang bisa jadi berfluktuasi sekali ya. Nanti itu tidak akan menggambarkan penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya di pengujian ini kami mengisi kulkas dengan berbagai produk makanan dan minuman untuk memastikan bahwa kulkas ini bekerja di kondisi yang mirip seperti penggunaan harian. Oke, kami menghitung biaya listrik berdasarkan tarif listrik golongan R1 TR ya, yang daya 1300 atau 2200 VA. Untuk saat ini yaitu di Rp1.444,7 per kWh. Oke, untuk hasilnya ya, kalau settingnya freezer max dan fridge-nya di coldest, suhu freezer itu mencapai minus 22,3 derajat Celcius. Suhu untuk fridge ada di kisaran 5,5 derajat Celcius. KWH-nya per satu hari adalah 0,810. Jadi biaya per satu hari adalah Rp1.170. Biaya bulanannya diperkirakan sekitar Rp35.000.
Nah sekarang kalau freezernya di max dan fridge-nya kita taruh di cold ya, suhu freezer ada di minus 19,8 derajat Celcius. Untuk suhu fridge-nya ini naik ke 9,8 derajat Celcius. KWH per satu hari adalah 0,352 ya. Lalu untuk biaya per satu hari ada di Rp509. Biaya bulanannya menjadi sekitar 15 ribuan rupiah. Sekarang kita taruh refrigeratornya di max dan fridge-nya di coldest. Suhu freezer menjadi minus 17,4 derajat Celcius. Untuk suhu fridge-nya ada di 6,1 derajat Celcius. KWH per satu hari adalah 0,573. Lalu biaya per satu hari menjadi Rp828. Biaya bulanan ada di 24 ribuan rupiah. Nah untuk setup terakhir kita pasang refrigeratornya di max dan fridge-nya di cold. Suhu freezernya menjadi minus 15,5 derajat Celcius. Untuk fridge-nya ada di kisaran 9,2 derajat Celcius. KWH per satu hari adalah 0,294. Biaya per satu hari adalah Rp425 dan biaya bulanannya menjadi 12 ribuan rupiah. Nah secara umum biaya bulanan yang dibutuhkan untuk penggunaan kulkas ini memang terbilang tidak terlalu tinggi. Saat digunakan di konfigurasi rata kanan atau mentok di kanan ya, masih di kisaran 35 ribuan per bulan. Nah di konfigurasi ini kulkas pakai 0,810 kWh per satu hari atau sekitar 295,7 kWh per tahun. Ini masih berada di bawah klaim Changhong ya, yang ada di kisaran 350-an kWh per tahun. Sementara kalau nggak butuh mentok kanan dengan suhu yang terbilang cukup terjaga, biayanya bisa lebih rendah lagi ya. Oke, sekarang bagaimana konsumsi dayanya saat kita pakai mode fast cool? Nah, saat mencoba selama 24 jam, kulkas ini butuh biaya listrik sekitar Rp994. Sementara saat kulkas dibuka, akan ada lampu LED yang menyala dan ternyata ini hanya mengkonsumsi daya 2 watt saja ya. Jadi kecil dayanya kalau pintu dibuka. Secara umum, konsumsi daya kulkas ini terbilang tidak tinggi. Biaya penggunaan bulannya juga terbilang tidak mahal. Oh ya, bagaimana dengan slider pengaturan kelembapan? Apakah memang berfungsi? Kita coba aja nih ya. Kalau slider ditutup, tingkat kelembaban di drawer itu bisa mencapai 51% selama 6 jam. Sementara saat slider dibuka, tingkat kelembabannya turun ke kisaran 19%. Jadi humidity control ini memang berpengaruh ke kelembapan di dalam drawer dan tentunya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita simpan dalam drawer. Apakah butuh kelembaban yang agak tinggi atau butuh yang lebih kering? Nah untuk harganya, kulkas Changhong FTM 285 NIB ini dijual di harga kisaran 3 jutaan rupiah. Nah kalau kalian tertarik, langsung aja cek di kolom deskripsi video ini. Nah untuk garansinya, kulkas ini dilindungi garansi kompresor selama 10 tahun serta garansi jasa dan spare part selama 3 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tray untuk area fridge ini hanya ada 2. Untuk ukuran fridge-nya, kami merasa ini lebih pas untuk 3 tray ya. Kemudian pengaturan suhu untuk area fridge sudah terasa modern dengan electronic control, tapi di area freezer ini masih knob klasik di sini. Nah, kemudian mungkin saja pengaturan suhu ini juga akan terasa membingungkan. Misalnya, kalau mau kulkas ini beroperasi di mode yang paling hemat daya, harus diatur ke mode apa? Tapi gampang ya sebetulnya, baca tabel tadi aja ya, bisa ya. Kemudian, belum ada deodorizer yang terintegrasi. Lalu reversible door ini masih membutuhkan kita melepas dan memasang ulang engsel di sisi sebaliknya secara manual ya. Jadi ini butuh sedikit latihan. Kemudian untuk fast cool dan fast freezing tidak bisa diaktifkan secara terpisah. Padahal bisa jadi kita hanya butuh menurunkan suhu fridge-nya aja atau freezer-nya saja. Dari sisi menariknya, smart inverter dengan dual inverter teknologi ini memang bisa menjaga suhu kulkas dengan baik dan katanya mendukung penggunaan jangka panjang. Lalu, dia punya reversible door, jadi ya fleksibel banget. Kemudian ini terbilang hemat daya ya, dengan biaya penggunaan bulanan yang rendah, nggak sampai Rp40.000 berdasarkan pengujian kami untuk 1 bulan ya. Kemudian dia punya humidity control untuk drawer atau laci di area fridge yang ternyata berfungsi dengan baik. Dan dia relatif nggak berisik ya saat beroperasi. Dia juga udah punya fast cool dan fast freezing, lalu ada door alarm dan ada juga janji untuk no frost. Dan di sini juga ada bonus ice twist box. Ini memudahkan kalau kita butuh membuat es batu. Lalu yang terakhir adalah garansi kompresornya. Ini sampai 10 tahun. Ya, kulkas dari Changhong ini terbilang merupakan pilihan yang cukup menarik ya untuk yang butuh kulkas 2 pintu dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tapi punya fitur kekinian dan yang paling penting hemat daya. Terbukti dari hasil perhitungan kami, biaya pakai bulanan untuk kulkas ini terbilang rendah, sesuailah dengan janji Changhong. Ada juga fleksibilitas ekstra karena pintunya bisa diubah arah bukanya. Ini jadi nilai lebih tersendiri. Secara umum ini adalah kulkas modern yang hemat daya, unik dan sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.